Ya, terima kasih banyak Bu. Ini kita mungkin mau masuk ke sesi Q&A. Mungkin nanti dari teman-teman yang mau bertanya bisa lambaikan tangan dan juga bisa kirim pertanyaan ke kita. Silakan yang Bentar mau ya, Bu. bertanya. Ini buat yang mau bertanya. Oke, masih pada menyimak. Oh, Iya, ini oke, ada pertanyaan ya. Terima kasih Mbak Nifa, saya jawab langsung ya Mbak Putri. Jadi tentang culture shock, ada beberapa hal yang menurut saya sangat bagus di kultur Jepang, tapi ada juga yang waktu itu agak berbeda dengan kultur tempat saya dibesarkan dulu. Yang paling berbeda adalah kalau menurut saya working culture ya. Jadi mereka tuh work-life balance-nya memang agak kurang. Orang-orang kan pada workaholic ya. Jadi mereka memang mengutamakan pekerjaan dan profesionalitas di atas segala-galanya dan terkadang mungkin mengorbankan kepentingan pribadi maupun keluarga. Dan itu agak sulit ya untuk awalnya kita beradaptasi karena ibaratnya kalau perempuan bekerja di Indonesia, kalau sepengetahuan saya ya, society-nya itu maklum. Misalnya kalau ibu bekerja, maaf ya anak saya panas, saya harus pulang dulu. Maaf ya anak saya ada di pertunjukan, saya harus jemput sekolah. Ibaratnya kan di Indonesia masyarakatnya permisif ya Mbak untuk itu. Kalau di Jepang nggak, itu mereka sangat mengutamakan profesionalitas dalam pekerjaan. Jadi ya saya benar-benar culture shock di situ ya. Jadi awal-awal waktu pas saya datang, saya kuliah S2, S3, kebetulan itu saya belum punya anak. Jadi saya bisa punya waktu gitu untuk mendedikasikan diri saya banyak ke porsi sebagai mahasiswa waktu itu. Terus kultur kedua, mereka ini apa namanya ya memang kan kita sebagai muslim di sini minoritas ya. Jadi memang ada berbagai kultur yang memang sedikit berbeda. Misalnya waktu pas sholat gitu. Waktu pas sholat awal-awal saya bingung. Misalnya kita lagi tengah-tengah lab meeting, tapi saya harus keluar untuk sholat. Waktu itu saya satu-satunya mahasiswi dari Indonesia. Bagaimana saya bilangnya gitu. Jadi waktu itu belum banyak gitu yang mahasiswi muslim di lab saya. Tuh saya satu-satunya yang pertama. Terus abis itu misalnya kalau ada lab event atau apa, mereka kan banyak ada minum-minum gitu ya misalnya. Jadi itu kan juga satu kultur yang berbeda gitu dengan kita. Jadi pada akhirnya saya merasa kita nggak perlu ikut-ikutan kultur mereka, tapi kita juga nggak apa namanya harus menerima kita yang ada di tanah mereka dan itu kultur mereka ya silahkan aja kalau mereka seperti itu. Yang penting kita punya identitas diri. Akhirnya saya sampaikan ke teman-teman ya silahkan aja kalian mau ngapain ya itu hak mereka, tapi saya enggak gitu karena saya begini-begini gitu. Terus saya bilang sama profesor saya minta izin kalau jam segini saya absen 5 menit aja gitu karena saya harus begini, saya harus berdoa. Oh gitu ya, 5 kali sehari, oh banyak juga ya gitu. Dia awalnya kaget karena kan dia nggak familiar ya. Itu sih awal-awal itu aja sih kayaknya 3 hal soal itu aja, soal culture yang menurut saya agak berbeda dengan Indonesia. Dan awal-awal saya berpikir kayaknya tetap penting untuk menunjukkan identitas kultur kita. Jadi kita tidak mengorbankan prinsip dan integritas kita sendiri, tapi juga kita punya fleksibilitas untuk berkompromi. Karena kita nggak di tanah kita gitu, kita nggak bisa meminta seluruh masyarakat yang ngikutin kita gitu. Ya karena kita tamu di daerah mereka kan, jadi kita nggak bisa memaksakan. Oke, kalau ada saya berarti kalian harus begini. Itu kan berarti apa namanya kita kadang-kadang harus menghormati kultur tempat kita tinggal gitu. Jadi saya ngerasa saya harus punya toleransi dan pemikiran yang lebih luas untuk bisa menerima kultur mereka juga tanpa mengorbankan integritas saya gitu. Itu sih kayaknya. Oh, terus ada pertanyaan lagi banyak. Terus apakah terdapat perbedaan bagaimana tradisi orang Jepang dalam mengasuh anak dengan tradisi orang Indonesia? Sangat berbeda. Ini kalau di Jepang itu mereka sangat mengajarkan anak itu harus mandiri. Jadi anak umur 1 tahun tuh di waktu pas anak saya dulu di daycare, dia harus makan sendiri. Jadi walaupun susah, walaupun tumpah-tumpah, tapi umur 1 tahun tuh harus makan sendiri dan di rumah juga makan sendiri. Jadi waktu pas saya bawa anak saya yang masih umur 1 tahun atau 2 tahun, dia makan sendiri dengan lama, belepotan. Itu orang-orang sekitar saya pada nggak sabar ngelihatnya tuh, kok saya jadi ibu nggak telaten banget, nggak open gitu loh, kok anak nggak disuapin. Tapi kan itu sangat berbeda ya kalau di Jepang. Ya kalau dia bisa makan sendiri, dia harus dilatih untuk bisa melakukan hal-hal sesuai dengan kemampuan dia pada saat umurnya gitu. Jadi itu satu sudah sangat berbeda. Terus kedua, memang kalau kultur di Jepang apa-apa tuh kita nggak terlalu banyak mengomentari atau ikut campur cara orang lain mengasuh. Beda kalau di Indonesia itu kan kita sangat sering memberikan komentar ya. Aduh anaknya kurus banget, apa kurang makan, aduh anaknya gendut dia lucu, makannya banyak banget ya, misalnya seperti itu. Dan kadang-kadang misalnya kalau di Indonesia mungkin karena kita merasa kita tuh keluarga besar, erat sekali gitu kan kekeluargaannya. Jadi kita merasa anak teman tuh juga anak kita jadi bisa ngasih nasihat. Sementara kalau di Jepang tuh pamali banget gitu loh. Jadi
misalnya kita ngelihat teman-teman kita nih marahin anaknya gitu ya di depan kita, kita diem aja pura-pura nggak lihat gitu loh. Kita jangan sampai mencampuri cara dia mengasuh anak gitu. Jadi itu juga berbeda gitu. Saya menyadari bahwa kalau di Jepang kita biasanya sangat melatih anak untuk mandiri, apa-apa semua bisa sendiri, dan kita harus memberikan anak kepercayaan penuh gitu untuk mereka bisa melakukan berbagai macam tugas sendiri. Dan itu kalau misalnya saya lagi pergi ke Indonesia, saya merasakan itu perbedaan yang 180 derajat gitu terkait hal itu gitu. Nah, ini sedikit menarik Bu, mungkin saya tanya juga ya Bu. Boleh? Anak Ibu Aisyah ya Bu ya? Aisyah ya. Bagaimana Aisyah sendiri menyikapi ketika dia di Jepang dan di Indonesia? Mungkin di Indonesia lebih ya dibantu semuanya. Terus gimana nih kondisi ketika dia ke Jepang? Itu kalau di Indonesia udah kayak ratu jagat dia. Aduh, pokoknya dia kalau di Indonesia neneknya, tantenya, mbak di rumah gitu, terus ada supir gitu kan, kemana-mana diantar. Dia pokoknya kayaknya nggak pernah ngapa-ngapain tuh kalau di Indonesia. Bangun tidur langsung kakak Aisyah mau makan apa, dimasakin. Terus kalau misalnya ada neneknya disuapin, padahal udah umur 5 tahun gitu ya. Kalau nggak ada saya tuh pasti kan kadang-kadang saya suka ada pekerjaan gitu ya ke kota lain, anak saya selalu saya titip ke rumah neneknya gitu, dan dia pasti selalu enjoy banget kalau di rumah neneknya, bebas gitu kan. Namanya kalau nenek kan biasanya selalu apa aja boleh lah gitu istilahnya. Tapi kalau misalnya dia di Jepang, dia banyak sekali harus bantu saya kan, seperti saya sampaikan, kita di Jepang ini cuman berdua karena suami saya di Indonesia kan bolak-balik, apalagi di umur dia sekarang udah 10 tahun, dia banyak sekali harus ngerjain pekerjaan rumah, kalau enggak dia nggak dapat privilege gitu. Jadi saya super strict ya soal itu, dengan cara yang halus, tapi dia paham kalau misalnya dia di Jepang dia harus begini, di Indonesia dia bisa begitu gitu. Dan karena saya sering banget bawa dia ke Indonesia bolak-balik, dia sangat bisa beradaptasi dengan dua situasi gitu. Jadi kalau misalnya dia di Indonesia, dia tahu bagaimana dia menikmati, misalnya istilahnya itu liburannya dia nggak sering-sering kan, dia bisa menikmati jadi ratu jagat. Tapi kalau di Jepang dia balik lagi, dia merasa ya memang kita harus balik lagi dengan menyesuaikan diri dengan di Jepang gitu. Jadi Aisyah sendiri orangnya sangat bisa beradaptasi sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar, karena dia sering terpapar gitu dalam dua kultur itu. Gitu. Mungkin selebihnya komunikasi juga ya Bu ya, komunikasi Ibu dengan Aisyah, apalagi Ibu juga kan menjalankan banyak peran, mungkin dia juga pasti harus lebih memaklumi lebih banyak terkait peran-peran yang dijalankan. Betul sekali, saya tuh selalu menganggap Aisyah tuh bukan hanya anak saja ya, tapi dia juga she is her own human gitu. Jadi dia memang memiliki pikiran dia sendiri, dan saya berusaha menjelaskan segala sesuatunya itu, saya berusaha komunikasikan ke dia dengan bahasa yang bisa dipahami sesuai umurnya. Jadi contohnya misalnya waktu pas dia baru umur 3 tahun atau 4 tahun, setiap saya pergi, saya selalu memberikan kalender. Jadi mama nih mau pergi ke tempat ini, kasih lihat fotonya. Aisyah punya 2 pilihan, Aisyah mau ikut sama mama, terus nanti tinggalnya di hotel, dijagainnya sama ini, atau Aisyah mau tinggal di rumah Nemi itu neneknya. Setelah itu 2 hari nih ada tanggal segini, nanti mama balik, mama jemput. Jadi itu selalu saya punya kayak proposal gitu ya, untuk diajukan ke dia, dan saya minta izin. Jadi kalau misalnya dia sudah bilang oke, saya ikut. Oke, tapi kalau ikut berarti nanti Aisyah harus ikut mami ke kelas, karena nanti mami harus ngajar. Dan kalau misalnya Aisyah di kelas, Aisyah nanti nggak boleh ribut. Jadi harus misalnya bisa duduk, nunggu, menggambar. Dia sangat konsekuen anaknya. Jadi kalau itu pilihannya dia untuk ikut, dia nggak rewel. Tapi kalau misalnya dia sudah bilang, saya nggak mau ikut, saya nggak mau pergi ke Bandung. Misalnya kan kalau kadang-kadang suka pergi ke Bandung, macet gitu ya, malas. Atau misalnya dia nggak malas naik kereta, saya di rumah nenek aja. Dia juga nggak akan komplain minta saya pulang lebih cepat, karena kita punya perjanjian. Kayak gitu. Jadi saya berusaha untuk selalu membangun komunikasi dan kepercayaan dia terhadap saya. Jadi saya nggak pernah bohongin dia bilang kalau saya pergi cuma sebentar atau nggak pamit, itu nggak pernah. Karena itu benar-benar fatal untuk menghilangkan kepercayaan anak. Kalau misalnya seandainya kita pergi, dia nggak tahu kapan, terus kapan baliknya gitu kan. Jadi itu yang membuat biasanya anak tuh nanti kehilangan kepercayaan, dan dia ngerasa dia bisa ditinggal kapan aja gitu loh. Jadi saya berusaha sedari kecil dia selalu saya bawa ikut kemana-mana. Terus untuk ikut saya bisnis trip tuh dia selalu dapat bonus lah gitu. Jadi misalnya setiap saya bisnis trip, saya selalu meluangkan 1 atau 2 hari ekstra di weekend, di mana nanti dia bisa melakukan satu hal yang menyenangkan bareng saya gitu loh. Jadi misalnya kita pergi ke museum apa, atau kita pergi, misalnya saya lagi bisnis trip ke Tokyo, tapi ntar saya bawa dia ke Disneyland. Terus misalnya ada 1-2 hari saya menginap di hotel yang lumayan oke lah gitu. Jadi dia ngerasa pergi ikut sama mama tuh akhirnya nanti ada bonus loh, menyenangkan gitu. Jadi dia nggak terlalu komplain. Sering banget dia dibawa kalau misalnya pas saya lagi nggak ada yang bantu nemenin, itu dia sering banget dibawa ke conference, ke ruang kelas. Dan
kadang-kadang adik-adik panitia yang di kampus gitu atau di mana gitu saya suka bantuin jagain gitu. Saya sampai aduh kadang-kadang ya nggak boleh malu juga sih untuk minta tolong ya. Saya bilang minta maaf saya harus ajak anak saya nih gitu. Nanti oh ya nggak apa-apa, nanti pas lagi ibu presentasi nanti saya jagain misalnya gitu, atau saya minta mahasiswi saya kalau misalnya saya lagi bawa bareng sama mahasiswi gitu, nanti pas saya lagi presentasi mereka yang jagain, ajak main Aisyah gitu. Jadi memang selalu berusaha berkomunikasi dengan anak itu penting banget untuk dia bisa mengerti ya kesibukan kita. Dan saya juga selalu bilang, Aisyah kita tuh mama tuh bisa nggak sesibuk ini, tapi konsekuensinya nanti mama nggak punya uang sendiri. Jadi kalau misalnya sekarang nih Aisyah pengen ini, mama bisa karena mama punya pekerjaan dan dan mama senang gitu loh untuk bisa bagi ilmu gitu, terus ilmunya itu nanti bermanfaat buat orang lain. Tapi ya kalau misalnya Aisyah nggak izinin, misalnya mama jangan terlalu sibuk gitu, ya nggak apa-apa juga. Tapi nanti mama akan punya less money, less traveling, dan ya kita punya kesempatan untuk traveling begitu-gitu juga nggak seperti sekarang gitu. Nggak apa-apa kerja aja kan gitu, udah senang seperti sekarang. Dia mikir-mikir juga, oh ya nggak bisa sering beli baju misalnya atau apa yang dia suka. Jadi memang saya selalu bilang apa-apa tuh trade off. Semua privilege yang didapat saat ini karena kedua orang tua bekerja gitu kan. Saya juga bisa bantu-bantu ekonomi keluarga, dan walaupun supporter utama tetap suami ya, tapi ya tentunya kalau kita sebagai perempuan punya uang kita sendiri lain ya Mbak ya. Maksudnya kita bisa punya kebebasan sedikit lebih lah gitu untuk manajemen keuangan juga, dan ya lebih percaya diri lah gitu untuk melakukan apa-apa karena kita punya pegangan gitu. Saya bilang gitu sih ke dia gitu. Itu alasan kenapa saya tetap bekerja, padahal ya sebetulnya bisa juga enggak gitu, atau bisa juga less gitu daripada sekarang gitu. Berarti memang kuncinya itu di komunikasi ya Bu ya? Iya betul, komunikasi. Terus kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi Bu. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Oke, tentang ini bagaimana cara ibu gimana? Ini yang dari Mbak Mona ya Bu ya? Bagaimana? Oh iya Mbak Mona, manajemen waktu. Ini saya sering ditanya sih sebenarnya, kok bisa sih ngelakuin apa macam-macam gitu ya. Saya memang kebiasa sering sibuk ya. Saya senang sibuk, dan saya ngerasa kalau misalnya idle gitu, terus kayak nggak melakukan hal-hal yang berfaedah, terus kayak sayang waktu gitu. Karena kan kita nggak tahu waktu kita tuh di dunia ini sampai berapa lama. Saya selalu berpikir gitu. Jadi kalau misalnya saya berpikir, kalau misalnya kita menjalankan satu hari ini, kita harus berpikir kita tuh punya banyak waktu lah gitu. Maksudnya kita berencana seakan-akan kayak kita tuh punya waktu berapa tahun lagi gitu untuk hidup. Tapi di satu sisi kita juga harus punya pemikiran, lakukan yang terbaik hari itu seakan-akan ini hari terakhir kita hidup gitu. Jadi saya berusaha untuk dalam satu hari saya membuat berbagai macam kegiatan yang paling maksimal manfaatnya gitu. Contohnya misalnya kayak sharing seperti inilah gitu. Saya di antara waktu saya 24 jam ya saya meluangkan waktu 45 menit hari ini untuk Mbak gitu ya, dan untuk orang-orang yang mungkin bisa mendapatkan manfaat dari sharing ini gitu. Itu menurut saya lumayan untuk, ya maksudnya kalau saya tahu nggak bisa sedekah dalam hal uang, saya bisa sedekah dalam hal ilmu gitu. Dan begitu pula dengan saya menjadi pekerja gitu, peneliti maupun saya jadi dosen, itu kan membagikan ilmu kita ya, dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi saya selalu merasa itu merupakan mungkin tugas saya di dunia ini adalah itu gitu. Jadi bagaimana caranya saya harus memaksimalkan peran itu, tapi di satu sisi ya maksudnya yang Maha Kuasa juga menitipkan amanah ke saya gitu, seperti saya punya anak gitu kan, dan itu dititipkan ke saya bukan ke orang lain, dan itu juga amanah yang saya harus jaga semaksimal mungkin gitu. Dan berdasarkan pola pikir seperti itu, saya merasa saya harus punya manajemen waktu yang baik gitu, supaya semuanya bisa jalan, semuanya bisa teratasi gitu. Dan bagaimana caranya, saya selalu disiplin soal waktu. Jadi kapan saya bisa begini, saya berani untuk mengatakan tidak kalau saya tidak bisa, atau saya berani untuk memberikan limitasi gitu. Jadi misalnya oke, saya boleh tapi begini gitu. Jadi dengan satu kondisi gitu, saya bisa melakukan itu tapi di waktu ini dan waktunya sebegini, seperti itu. Dan untuk anak saya selalu saya jadikan prioritas utama. Jadi misalnya seperti kayak sekarang, ini waktunya dia main sama temennya, main game.
Jadi daripada saya nggak ngapa-ngapain ya saya punya waktu untuk ini gitu. Jadi untuk manajemen waktu setiap harinya saya menghitung seperti itu. Jadi saya punya kedisiplinan ya. Kalau menurut saya kuncinya sih kita harus disiplin, kita harus punya manajemen waktu yang baik, dan kita harus strict dengan manajemen waktu yang sudah kita buat gitu. Jadi kalau misalnya kita punya waktu yang sangat singkat, pada saat periode waktu yang singkat itu kita harus punya produktivitas yang tinggi supaya outputnya tetap maksimal. Jadi misalnya kalau kita udah punya waktu lama nih 6 jam misalnya, kita 6 jam tapi 6 jam sambil main, sambil baca buku, sambil nonton, pada akhirnya 6 jam itu terlewat begitu saja dengan produktivitas yang rendah gitu. Lain misalnya ya udah kita padatkan, kita cuma punya 1 jam tapi benar-benar kita fokus dan kita benar-benar maintain productivity yang tinggi gitu. Jadi kita bisa melakukan banyak hal, pada akhirnya kita akan terlatih untuk melakukan banyak hal yang produktif pada dalam waktu yang paling singkat gitu. Jadi pada akhirnya saya terlatih gitu untuk seperti itu, karena banyak yang harus dikerjakan kan. Banyak sekali yang harus dikerjakan, oleh karena itu kita harus bisa ngerjain segala sesuatunya cepat gitu. Jadi kita harus bisa gitu untuk switch dari satu tugas dan tugas yang lain gitu dengan cepat gitu. Kalau misalnya nggak akan mungkin semuanya bisa dilakukan paralel, pasti kita akan merasa kewalahan gitu. Kalau misalnya kita melakukan banyak hal gitu ya dalam satu waktu gitu, kita pasti akan merasa stres kalau misalnya kita nggak punya manajemen waktu gitu. Dan ini juga kali ya Bu, manajemen prioritas juga mungkin penting ya Bu ya. Penting untuk prioritaskan, tapi saya tadi udah bilang dari awal prioritas saya selalu keluarga, itu memang dari awal prioritas. Yang kedua adalah keluarga, setelah keluarga adalah pekerjaan utama, baru dari situ kita punya organisasi, baru dari situ kita punya yang lain-lainnya. Dan tidak lupa kita juga harus punya waktu untuk diri sendiri loh Mbak. Jadi kalau misalnya Mbak kan followers IG saya ya, kalau per hari jam 12, jam 1 malam, ini pasti saya lagi nulis-nulis di IG. Nah itu anak saya udah tidur, terus kerjaan saya udah beres, itu waktu saya untuk ya udah gitu, itu waktu saya untuk, karena saya suka nulis gitu, itu adalah waktu saya untuk me time ya, saya nonton drama Korea atau saya baca buku, atau saya nulis, itu waktu untuk diri sendiri gitu. Jadi saya juga selalu meluangkan waktu walaupun singkat gitu ya, tapi untuk melakukan hal-hal untuk diri saya sendiri gitu. Jadi untuk teman-teman mungkin yang nanti butuh insight-insight menarik dan inspirasi, bisa nih follow langsung IG-nya Dr. Saskia. Oke, kita masih ada 4 menit lagi Bu. Lanjut kali ya Bu ya. Iya, silakan. Ini ada pertanyaan dari Kazuha. Mohon izin bertanya Bu, bagaimana cara Ibu memperkenalkan tradisi Indonesia kepada anak? Ya, ini memang selalu saya berusaha setiap dia pergi ke Indonesia, saya ajak dia berkegiatan gitu. Kayak contohnya, waktu itu misalnya kita pernah pergi ke Jogja, saya ajak ke studio foto, dia berpakaian baju-baju tradisional. Terus udah gitu, waktu pas terakhir tahun ini nih, baru tahun ini dia pergi ke Solo, saya ajak dia ke Museum Danar Hadi gitu untuk melihat proses pembuatan batik. Terus saya selalu ajak dia untuk kayak misalnya datang ke acara-acara di mana ada tari-tarian seperti itu. Dan itu lumayan efektif sih untuk setiap kita pergi ke Indonesia tuh atau pergi ke traveling ke negara manapun, saya selalu menyempatkan untuk pergi ke museum. Kayak dia tuh senang banget sama museum sama sejarah dunia gitu. Jadi dengan buku-buku, selain itu juga tayangan-tayangan di YouTube gitu ya yang menarik gitu buat anak-anak. Dan kalau misalnya kita pergi ke daerah itu, saya selalu coba gitu memperkenalkan tradisi di daerah itu. Terutama kalau di Indonesia setiap daerah kita biasanya selalu pergi gitu. Misalnya kayak kalau lagi ke Bali ya kita pergi ke belajar tentang misalnya budaya Bali seperti itu. Kalau misalnya kita lagi ke Yogyakarta atau ke Solo, apa yang khas di daerah itu kita selalu berusaha untuk pelajari gitu di setiap daerah gitu. Terus sih bukan hanya Indonesia aja, tapi ke semua tempat yang saya kunjungi saya selalu berusaha menyempatkan. Bahkan keluar negeri juga ya Bu ya? Iya, keluar negeri juga. Setiap kita pergi kemana saya selalu berusaha untuk memperkenalkan apa yang khas dari daerah itu dan sejarah dari negara tersebut gitu. Gitu sih Mbak. Oke, sudah dijawab ya. Next ini ada Mbak Arni. Saya tertarik sekali Bu tentang komunitas peneliti tadi. Gimana cara gabungnya? Mungkin yang Formind Institute itu kali ya Bu? Iya, bisa di follow ke Formind ya, Forum Peneliti Muda Indonesia. Ada Instagramnya formind.iysf. Itu forum tempat bisa bergabung. Kalau Formind Institute sendiri bisa di follow juga Instagramnya, ada Formind Institute. Itu nanti banyak event-event di situ, kita suka nyelenggarain lomba, terus event-event webinar gitu yang mudah-mudahan menarik di sini. Oke, udah terjawab ya Mbak Arni. Oke Bu, ini tinggal 1 menit pertanyaannya, dan pertanyaannya sebenarnya udah terjawab semua. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Bu
untuk sharingnya udah beragam banget dari parenting, bahkan tips-tipsnya semuanya terima kasih, sangat memberi inspirasi gitu untuk kita semua. Semoga setelah ini makin banyak yang makin semangat mungkin untuk mengerjakan apapun kebaikan yang ingin dilakukan atau bahkan mengejar cita-citanya. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Mungkin setelah ini Ibu akan lanjut kegiatan untuk menyiapkan makanannya kali ya Bu ya untuk keluarga. Iya, harus masak. Oke Ibu, sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Semoga Ibu dan keluarga sehat selalu. Sama-sama, doa yang sama untuk Mbak Putri dan juga teman-teman semua yang menyaksikan. Doa saya juga untuk kalian semua. Mungkin itu kita cukupkan dulu ya Bu ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.